Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam video kali ini saya akan menceritakan tentang pengalaman saya menghadiri rapat koordinasi lomba kelurahan tingkat nasional. Jadi Kelurahan Sunterjaya ini terpilih mewakili Provinsi DKI Jakarta untuk lomba kelurahan dan desa tingkat nasional. Nah, seperti apa nih rapat persiapannya? Ikuti terus dalam video ini, tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan, anak, dan kuliner. Jadi ini adalah rapat persiapan untuk lomba kelurahan dan desa tingkat nasional, di mana Kelurahan Sunterjaya itu sudah menjadi juara pertama untuk Jakarta Utara. Kemudian mewakili Jakarta Utara untuk DKI Jakarta, dan di provinsi ini juga menang juara pertama sehingga mewakili Jakarta untuk ke tingkat nasional. Dan ini adalah rapat persiapan ya, di mana para juri tingkat kota maupun provinsi berkumpul dan memberikan masukan ya untuk Kelurahan Sunterjaya. Jadi kegiatan dimulai dengan sambutan ya, baik dari perwakilan provinsi maupun perwakilan dari sekretaris kota ya Jakarta Utara. Sambutan ya dari pihak sekretaris kota maupun perwakilan dari pemerintah provinsi dilanjutkan kemudian dengan paparan Bapak Lurah. Ya, jadi Pak Lurah memaparkan tambahan termasuk mana saja yang nanti menjadi objek yang bisa juga dinilai oleh juri tingkat nasional, yaitu mulai dari ada inovasi berupa tanaman yang sebenarnya dibudidayakan dan sebenarnya tanaman dari luar negeri gitu ya. Kemudian juga ada kampung tempe gitu ya, itu yang juga akan dieksplor lebih lanjut. Nah, setelah Pak Lurah menyampaikan paparan, kemudian ada masukan-masukan dari para juri tingkat provinsi ya. Mereka punya beberapa not ya yang bisa menjadi titik poin bagi perbaikan dalam proses penilaian di tingkat nasional nanti. Nah, setelah para juri berbicara baru kemudian tanggapan. Nah, tanggapan terakhir baru kemudian makan siang bersama. Saya lagi pegang mic bebas. Dan tak lupa tentunya Pak Lurah kita yang ganteng ya. Sehat selalu, saya udah bilang sama Pak Lurah. Pak Lurah, saya hormati. Ada juga Ibu PKK dan Kota. Enak Ibu snack ya Bu. Tapi lebih enak ntar Bu masakan tempe tadi saya lihat sama tahu udah mateng ya. Ya. Kemudian yang saya hormati juga hadir bersama saya Pak Secang, Bernard ini mewakili Kabak, karena Kabak ada upacara Pak di Kolom Lambing, jadi mewakili Pak Wali. Kemudian Pak Lurah, saya belum Pak Lurah di sini tidak sendirian kan ya? Yang perangkat lurah mana? Ada Pak Sekel, Ibu, delegasi. Ini memang kita kekurangan. Semua delegasi nggak simpel. Ya, udah duduk Bu. Jadi memang masih banyak PLT nih Pak Ketua. Kemudian hadir juga Ibu Eka, Bang Sampah dan Kampung Tempe. Saya ngomong Ibu Eka, yang nengok itu istri. Untuk Ibu nggak berdiri, nggak sendiri. Ada dua dong gitu. Itulah kerja bareng kita sehingga pencapaiannya luar biasa. Mungkin perlu saya sampaikan Pak Kabak dan teman-teman semua,
Memang ini seperti Pak Kawo sampaikan, ini butuh proses Pak. Jadi kenapa kita angkat Sunterjaya itu bukannya keputusannya dalam seminggu 2 minggu ya Pak ya? Itu setahun yang lalu Pak, udah kita persiapkan. Begitupun kita juga Pegangsaan 2 juga begitu, setahun yang lalu begitu dia jadi lurah, kita ninjau, lihat potensi, bisa kamu kembangkan ini nggak ini. Jadi memang udah kita persiapkan, termasuk yang tahun 2025 nanti itu udah kita persiapkan Pak. Pasti ruang lurah lantai 2 toilet, terus lantai pertama dan bukanya, pagernya, ya, terus lantaran belakang taman itu sama rompolan. Saya terus terang sehari atau 2 hari sebelum Pak ya, dibully habis-habisan oleh tim oleh Mas Eko. Jadi digembleng gitu kan. Ya TC. Ya kan di pusat pelatihan di ruang VIP. Alhamdulillah pas tampil ya insya Allah tidak mengecewakan ya Mas Eko ya. Gitu. Jadi luar biasa memang, ini sebenarnya senjata rahasia di tingkat kota sebenarnya. Gitu. Mudah-mudahan ke depan punya senjata rahasia lagi Pak Seko dan bagian pemerintahan. Mendukung secara doa dari belakang. Khusus Pilgub, semoga menjadi juara nasional dan memberikan kebanggaan bagi Provinsi DKI Jakarta. Mengikuti jejak pendahulunya yaitu Bu Lurah Vera di Pegangsaan 2. Terima kasih Bapak Siko yang saya hormati, Bapak Dr. Andes Abdul Khalid, Al-Mukarram. Pegangsaan 2 kemarin kan di pinggir jalan raya. Jadi memang mendeskripsikan DKI Jakarta seperti itu ya. Karena ini memang agak. Yang kedua terkait tentang sebuah tadi filmnya juga Pak, termasuk film-filmnya Pak, mungkin juga baru ya, warnanya ngejreng atau mungkin ya yang soft tapi menarik. Dan yang kalau tidak kalah penting lagi administrasi adalah paparannya Pak Lurah gitu loh. Bukunya ini buat saya, mohon maaf saya koreksi, ini tidak menarik. Biar ini menjadi sebuah semangat buat Pak Lurah. Buatlah yang menarik, lihatlah Pegangsaan 2, udah ada contohnya gitu loh. Supaya Sunterjaya bisa mengangkat Jakarta menjadi juara tingkat regional gitu. Saya hanya ingin membakar bahwa ini nggak menarik paparannya secara view, tapi buatlah yang menarik. Terus tadi mohon maaf saya mendominasi barangkali waktu ketika pelaksanaan Pak, tempat-tempat siapkan panggungnya itu saya remote production terkait kantor lurah ya Pak. Alhamdulillah kantor lurah Sunterjaya lahannya cukup luas, karena mungkin beberapa catatan dari saya dan dari kami tim biro itu ada taman-taman di sekeliling parkiran, itu mungkin nanti bisa percantik ya, karena kesannya mungkin agak kosong gitu Pak. Tanamannya memang cukup indah, alhamdulillah cukup banyak, tapi agak kosong kalau melihat tangannya gitu. Lalu kalau ada beberapa area penilaian yang di sekitar kantor lurah kayak masalah ada ya, nah itu bisa dipercantik juga akses menuju ke tempat-tempatnya gitu. Kita jalankan yang seperti kemarin, mungkin ada tambahan yang kemarin terlewat, mungkin nanti kita minta masukan terkait dengan pemberdayaan masyarakat. Kita punya kampung tempe Pak yang kemarin memang belum ditampilkan, itu di area 03. Ini ada kampung tempe yang lebih dari 100 tahunya nanti Pak. Sementara tempe gitu kan, ini ada di area 03 misalnya ya, ada 130 orang pengrajin tempe, bahasanya pengrajin tempe. Ini di area 03 yang juga telah memiliki pembuangan, karena dulu di 2018 ya, ini sempat dijadikan kambing hitam sebagai itemnya kali item gitu. Terus kita juga bersama dulu Pak Wali dulu ya, membuat ipal untuk pembuangan dari limbah tempe. Tidak sampai, jadi masih ada beberapa dokumen yang tertinggal
ya ada hikmahnya bahwa kita fokus di lomba kelurahan. Mudah-mudahan di tahun depan, dan memang sudah direncanakan, kita akan kejar Proklim Lestari, karena di utara belum pernah ada Proklim Lestari. Jadi mudah-mudahan tahun depan kita capai. Lalu juga BKSDTB untuk PKK, ini sesuai arahan dari PKK Provinsi, ini harus dijalankan karena memang indikator-indikator dari keuangan sehat ini sangat baik kalau untuk diterapkan di kelurahan Sunterjaya, dan saya pikir mampu. Nah, untuk rute ini tadi disampaikan oleh Pak Seko bahwa memang kelurahan ini besar, kelurahan ini luasnya sekitar 5.000 meter, tapi memang masuknya gitu kan agak lebih rinci lagi, sehingga barangkali ya nanti tim dari nasional melihat itu. Yang kedua, kemarin kurangnya foto-foto kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan keterampilan yang kaitannya dengan belanja. Ya. Jadi saya tahu ada, setelah saya cek ke PPKD ada, tapi foto-fotonya kurang disiapkan. Ruangannya nanti dilengkapi lagi ya. Mungkin nanti itu sebagai tambahan penilaian. Saya rasa itu saja, Pak Ketua. Sebetulnya sudah bagus ya untuk Kelurahan Sunterjaya. Namun alangkah baiknya bila dimeriahkan lagi untuk di kelurahannya maupun di tempat yang kemarin saya lihat itu yang ada ya kantor RW-nya itu ya dengan ornamen-ornamen Betawinya. Jadi kayak ondel-ondel, terus kembang kelapa, dan juga ditampilkan juga ini kan punya batik Nirmala nih. Nah itu juga perlu ditampilkan juga mungkin ketika nanti di sini untuk ya pokoknya inilah dibikin meriah gitu dengan budayanya. Seperti itu aja. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indikator tahun lalu sebanyak 115, tahun ini kita tambahin lagi Pak. Jangan sampai nanti utara yang sudah punya pengalaman tahun lalu 115 itu dia kuat. Nah, harus ada pembedaannya nih. Alhamdulillah dari masing-masing menang lagi gitu ya. Alhamdulillah dari 20 juri penilai ini kita minta lagi nih. Tolong deh sampaikan kepada kami Biro Pemerintahan, ada nggak sekiranya pertanyaan tambahan? Alhamdulillah kita dapat tambahan 40 pertanyaan tambahan Pak. Menang lagi 150, bahkan tidak ada jaminan pemeriksaan 2 tahun lalu dengan indikator sekarang yang berbeda bisa menang ya, karena memang ya tadi Pak Samir bilang ini memang sudah takdirnya Sunterjaya. Sentuhannya Pak Seko beda Dengan sentuhan Pak Seko. Oke ya, demikian video ini. Semoga bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa untuk di-like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan, anak, dan kulineran. Terima kasih. Wassalamualaikum.